Assalamualaikum, hai teman-teman, kami dari kelompok 9 untuk mata kuliah Statistika Dasar dengan materi analisis korelasi yang beranggotakan Anissa Sofitriana, Desi Rahmawati, Nabila Husnul Fitriana, Novita Sari, dan saya sendiri Salma Purwani. Analisis korelasi. Korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan antar variabel. Misalnya, hubungan dua variabel. Apabila terdapat hubungan antara variabel, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lain. Dari analisis korelasi dapat diketahui hubungan antar variabel tersebut, yaitu merupakan suatu hubungan kebetulan atau memang hubungan yang sebenarnya. Jenis statistika uji hipotesis korelasi meliputi korelasi sederhana atau bivariat, korelasi ganda, dan korelasi parsial. Korelasi produk momen Pearson. Korelasi ini digunakan untuk data interval atau rasio dengan data interval atau rasio. Selain itu juga harus memenuhi syarat. 1. Sampel diambil secara acak atau random. 2. Data setiap variabel berdistribusi normal. 3. Bentuk regresi linear. 4. Rumus, yaitu RXY sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan, di mana N sama dengan banyaknya pasang data atau unit sampel, X sama dengan variabel bebas, dan Y sama dengan variabel terikat. 5. Ada 3 kemungkinan hipotesis yang diuji, yaitu 1. Hipotesis dua pihak, H0 di mana ρ sama dengan 0, dan H1 di mana ρ tidak sama dengan 0. 2. Hipotesis satu pihak, uji pihak kanan, H0 di mana ρ kurang dari sama dengan 0 dan H1 di mana ρ lebih dari 0. 3. Hipotesis satu pihak, uji pihak kiri, H0 di mana ρ lebih besar sama dengan 0 dan H1 di mana ρ kurang dari 0. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan A. Menggunakan tabel R produk momen dalam kurung untuk N besar tutup kurung dengan DK sama dengan N. B. Menggunakan tabel distribusi T dalam kurung untuk N kecil tutup kurung dengan DK sama dengan N dikurang 2. Kriteria pengujian dengan tabel R. A. Terima H0 jika R hitung kurang dari sama dengan R tabel. B. Tolak H0 jika R hitung lebih dari R tabel. Kriteria pengujian dengan tabel distribusi T. A. Terima H0 jika T hitung kurang dari T tabel. B. Tolak H0 jika T hitung lebih dari T tabel. Konversi nilai R menjadi T hitung menggunakan rumus T sama dengan R dikali akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat. Ini ada contoh soal. Ujilah koefisien korelasi hubungan antara kecerdasan intelektual dalam kurung X tutup kurung dengan hasil belajar matematika dalam kurung Y tutup kurung pada tabel di bawah ini. Di sini N-nya sama dengan 15. Langkah pertama kita mencari nilai XY, X kuadrat, Y kuadrat. XY berarti sama dengan X dikali Y
3 kali 3 sama dengan 9, maka jumlah keseluruhan X, Y sama dengan 661. Langkah kedua, mencari X kuadrat. X kuadrat sama dengan X dikali X berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Maka jumlah keseluruhan X kuadrat sama dengan 531. Lalu kita mencari Y kuadrat. Y kuadrat sama dengan Y dikali Y. Berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Maka jumlah keseluruhan Y kuadrat sama dengan 904. Nah, selanjutnya untuk tahap penyelesaiannya kita bisa menghitung besarnya koefisien korelasi produk moment dari angka-angka yang sudah kita hitung tadi, maka kita tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya. Rumusnya yaitu RXY sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan, lalu N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y yang dikuadratkan. RXY sama dengan 15 dikali 661 dikurang 85 dikali 112 dibagi akar 15 dikali 531 dikurang 85 kuadrat lalu dikali 15 kali 904 dikurang 112 kuadrat. RXY sama dengan 9.915 dikurang 9.520 dibagi akar 7.965 dikurang 7.225 dikali 13.560 dikurang 12.544. RXY sama dengan 395 dibagi akar 740 dikali 1016. RXY sama dengan 395 dibagi akar 751.840. RXY sama dengan 395 dibagi 867,087. Dari hasil perhitungan dapat kita ketahui besarnya koefisien korelasi produk moment adalah 0,455. Untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel, kita dapat merumuskan hipotesisnya yaitu H0P kurang dari atau sama dengan 0, sementara H1P lebih dari 0. Nah, langkah selanjutnya yaitu pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan tabel distribusi T. Jika N kecil dengan DK sama dengan N dikurang 2. Lalu konversikan nilai R menjadi T hitung menggunakan rumus T sama dengan R akar N dikurang 2 dibagi akar 1 dikurang R kuadrat. Maka T sama dengan 0,455 akar 15 kurang 2 dibagi akar 1 dikurang 0,455 kuadrat. T sama dengan 0,455 akar 13 dibagi akar 1 dikurang 0,207025. T sama dengan 0,455 dikali 3,605 dibagi akar 0,792975. T sama dengan 1,640275 dibagi 0,890491. Maka nilai T sama dengan 1,842. Kesimpulannya yaitu dari tabel distribusi T untuk alfa sama dengan 0,05 dan DK sama dengan N dikurang 2. Nah, DK sama dengan 15 dikurang 2 sama dengan 13. Kemudian kita akan mengecek ke dalam tabel distribusi T yang ada pada halaman 425. Tadi kan DK-nya sama dengan 13. DK sama dengan 13 dan alfa
0,05. Dari tabel distribusi T, maka diperoleh T tabel sama dengan 1,771 karena T hitung lebih besar dari T tabel. T hitung itu tadi kan sudah dijelaskan bahwa nilai T itu sama dengan 1,842. Nah, jadi karena T hitung lebih besar dari T tabel, 1,842 lebih besar dari 1,771. Maka H0 ditolak sehingga disimpulkan terdapat korelasi positif yang signifikan antara kecerdasan intelektual dengan variabel X dengan hasil belajar matematika dengan variabel Y. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga teman-teman bisa mengerti. Berikut ada 2 soal latihan untuk teman-teman kerjakan. Selamat mengerjakan, terima kasih.